ada pasien tua, kadang keluhannya hanya berupa badan merasa lemas, gitu ya, kadang disertai dengan sumber. Pada kondisi yang lebih berat, bisa bermanifestasi berupa gangguan ginjal, gagal ginjal, jadi tidak keluar sama sekali kencingnya ya. Bisa berupa infeksi yang berat atau sepsis, bisa berupa manifestasi stroke, jadi gambarannya ternyata kita kira sebagai stroke, ternyata setelah diperiksa merupakan COVID. Ada juga yang bisa berupa serangan jantung. Jadi COVID ini agak aneh ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar mengenai lupus, penyakit seribu wajah. Nah, si COVID ini juga sama, penyakit seribu wajah yang menyerupai lupus, manifestasinya beragam dan bermacam-macam. Yang menentukan kapan seseorang bisa terkena gejala yang ringan seperti ini atau gejala yang berat seperti ini, itu akan tergantung pada imunitas dari penderita. Jadi ini adalah gejala dari COVID, bisa kita lihat head to toe, dari atas sampai bawah. Jadi bisa kena ke otak, bisa kena ke pernafasan, keluhannya sesak nafas, bisa dengan manifestasi diare, nyeri perut, mual, atau bisa juga berupa gangguan ginjal atau gangguan jantung gitu. Untuk kasus-kasus yang pernah ditemui, ada pasien kami datang dengan keluhan diare, ternyata setelah diperiksa, dilakukan evaluasi, dan akhirnya diswab ternyata positif COVID gitu. Jadi COVID ini sesuatu yang harus kita waspadai karena ternyata manifestasinya sangat beragam. Nah, untuk diagnosis COVID ini ada pemeriksaan yang berupa rapid test yang sekarang banyak digelar oleh pemerintah berupa rapid test gratis gitu ya. Sayang sekali rapid test ini sebenarnya hanyalah untuk tinjauan epidemiologi. Jadi fungsinya adalah untuk melihat apakah terdapat imunoglobulin di dalam tubuh manusia. Jadi tidak bisa memeriksa virusnya langsung, ada antigen atau tidak di dalam tubuh itu tidak ada. Pemeriksaan yang sekarang dikerjakan yaitu pemeriksaan ini dua, antibody dan PCR. Yang PCR itu dilakukan dengan swab seperti ini tindakannya kalau swab. Jadi pakai kapas khusus yang kemudian menuju ke nasofaring. Sedangkan kalau yang dilakukan pemerintah rata-rata ini pemeriksaan rapid. Pemeriksaan rapid ini mempunyai keterbatasan karena apa? Karena kadangkala walaupun seseorang sudah punya virus di dalam tubuh, ternyata antibodinya belum terbentuk. Sehingga biasanya kalau pemeriksaan rapid, kita harus mengulangnya 10 hari kemudian untuk melihat apakah hasil rapid pertama yang negatif itu pada hasil rapid kedua juga memberikan hasil yang negatif atau berubah menjadi positif. Jadi kembali lagi untuk diagnosis yang bagus sebenarnya adalah pemeriksaan dengan swab. Tapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, swab ini sensitivitas dan spesifitasnya sebesar 95%. Artinya, ada 5% penderita yang swabnya pun kelihatan hasilnya negatif, walaupun klinisnya merupakan klinis COVID. Jadi kita bisa lihat bahwa COVID ini sangat-sangat susah untuk dideteksi maupun untuk diterapi. Nah, ini adalah gambaran foto dada dari pasien COVID. Ya, normalnya jantung dan paru itu akan tampak bersih, tidak ada infiltrat putih-putih seperti ini. Ini pasien pada saat awal masuk gambarannya seperti ini, selang beberapa hari difoto gambarannya seperti ini. Ini mirip-mirip seperti pasien yang dengan cairan di paru atau edema paru. Jadi bisa kita bayangkan pasien dengan COVID itu pastinya keluhannya akan sesak nafas. Dan apabila kita periksa dengan CT scan, gambarannya seperti ini. Ini ground glass appearance ya, jadi tampak ada putih-putih di seluruh CT scan. Kadangkala foto dadanya bersih, pasiennya sesak, waktu di CT scan keluar ground glass appearance gitu. Jadi deteksi COVID ini selain berdasarkan klinis juga berdasarkan penunjang yaitu berupa CT scan paru. Nah, bagaimana penyebaran virus corona ini yang harus kita pelajari baik-baik ya supaya kita bisa menghindari virus. Nah, virus corona ini pada umumnya juga menyebar seperti virus lain yaitu dari percikan air liur seseorang yang terkena COVID, jadi mulai dari batuk, bersin, yang kemudian dropletnya atau virusnya itu jatuh ke permukaan, di permukaan barang, permukaan benda, kemudian kita sebagai orang yang sehat menyentuh air liur atau percikan droplet tersebut, kemudian kita tidak sengaja menyentuh tangan kita, menyentuh wajah kita, menyentuh hidung, kemudian menyentuh mulut, sehingga akhirnya kita bisa tertular gitu.
Yang juga kita harus pahami bahwa virus ini juga dikeluarkan melalui tinja, feses, dan juga urin. Jadi melalui saluran cerna dan saluran kencing. Sehingga walaupun ini jarang terjadi, kalau kita menggunakan fasilitas umum atau toilet, kita harus berhati-hati karena tetap bisa tertular COVID dari sana, gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu pergi, ada fasilitas toilet umum. Nah, kita harus upayakan mencari toilet yang luas, yang dengan udaranya itu terbuka, jadi banyak jendelanya besar. Kemudian upayakan juga menggunakan masker selama berkemih dan kalau merupakan toilet duduk itu harus dibersihkan dulu, ditutup dulu, kita flush dulu, baru kita boleh menggunakan. Jangan lupa cuci tangan sesudahnya, gitu ya. Nah, ini adalah protap untuk membantu menghindari virus corona. Otomatis kita harus menggunakan masker. Nanti saya bahas jenis-jenis masker ya. Kemudian juga harus mencuci tangan sesering mungkin, tapi tidak sembarangan cuci tangan, yaitu cuci tangan dengan metode WHO, ada step-stepnya, dan dengan air mengalir dengan sabun selama 20 detik, tidak boleh kurang dari itu. Ya, kemudian hindari kontak langsung dengan pasien yang batuk, sesak, pilek, beri jarak paling tidak aman itu sebenarnya 2 meter. Kalau jarak yang dianjurkan kan rata-rata 1 sampai 1,5 meter. Tapi kalau kita mau aman, sebaiknya berjarak 2 meter. Hindari handshake, hindari segala macam bentuk interaksi fisik. Kemudian kalau memang kita batuk, kita harus menutup hidung kita dengan menggunakan lengan, jadi supaya dropletnya tidak kemana-mana. Hindari juga makan makanan yang mentah, gitu ya. Nah, ini selanjutnya kan pertanyaannya bagaimana supaya saya ini tidak kena kalau ternyata saya sudah mulai harus bekerja keluar. Kayak kami di rumah sakit, kan kami juga harus bekerja keluar. Ini biasanya yang kita lakukan. Jadi kalau begitu sampai rumah sakit, saya pasti akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saya menggunakan APD, alat perlengkapan diri. Kemudian selama saya bekerja, saya pasti tidak menyentuh hidung, mata, mulut sama sekali. Kemudian tidak menyentuh rekan kerja saya ataupun pasien terlalu berlebihan gitu ya. Kalau Bapak Ibu harus menggunakan transportasi, usahakan transportasinya mandiri, hindari transportasi publik. Jadi mungkin kalau yang biasanya berangkat ramai-ramai gitu ya, menggunakan fasilitas Petra, nah itu harus dipertimbangkan untuk berangkat sendiri karena lebih aman. Demikian pula jika menggunakan Gojek yang bersama ataupun misalnya angkutan umum yang lain, nah itu dihindari terlebih dahulu. Kemudian kita selama pergi keluar, kita harus menggunakan lengan panjang. Jadi kalau kita dulunya pergi, kemudian bekerja hanya menggunakan lengan pendek, sekarang lebih baik kita berganti menjadi baju lengan panjang semua ya, seperti ini. Ini teknik batuk yang benar. Kemudian jangan lupa pada saat kita sampai ke kantor, itu segala permukaan benda itu kita semprot dulu dengan alkohol. Jadi bawa alkohol, kemudian mejanya disemprot gitu ya, barang-barang yang akan disentuh semuanya disemprot. Maskernya jangan disentuh-sentuh, masker tetap menempel di wajah, dan masker ini tidak boleh turun sampai ke hidung, harus tetap mengcover seluruh wajah seperti ini. Ya, kemudian baru kita mulai bekerja, pada saat pulang jangan lupa mencuci tangan juga. Sering-sering lakukan cuci tangan, itu yang penting. Dan jikalau memang mungkin memang dianjurkan work from home. Mengenai anjuran masker, ini awal-awal memang dianjurkan hanya mereka yang bergejala saja. Tapi sekarang ke depannya ternyata sudah ada penelitian bahwa kalau kita sama-sama menggunakan masker, itu prinsipnya adalah saya melindungi Anda melindungi kami gitu ya. Jadi tingkat transmisinya bisa ditekan hingga 70%. Akan tetapi sayangnya banyak pasien yang tidak paham dan banyak orang yang tidak paham. Misalnya gini, dok saya ini sehat, saya nggak usah pakai masker. Kita jangan pernah lupa bahwa penggunaan masker itu tujuannya adalah untuk mencegah transmisi. Kan bisa jadi saya ini termasuk OTG ya, orang tanpa gejala yang dengan COVID tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, akan sangat bahaya kalau saya berinteraksi dengan orang lain tanpa masker. Bisa jadi saya menularkan pada orang lain. Kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi, terutama pada keluarga kita yang berusia tua atau pada anak-anak gitu ya.
Kasusnya anak-anak bagaimana dok? Banyak sekali, tapi sayangnya tidak terlaporkan gitu. Dan itu merupakan keprihatinan kita, khususnya di kalangan medis, sehingga sebenarnya kita tuh sangat berharap, terutama mungkin perlu dipertimbangkan untuk Petra ya, kan ada anak-anak SMP, SD, dan juga TK untuk masuk sekolah itu nanti sebaiknya mulai masuk sekolahnya ya dengan berkonsultasi terutama kepada IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau untuk yang dewasa gimana? SMA itu sebenarnya di atas 17 sudah terhitung dewasa sehingga protokol tersebut mulai bisa dijalankan. Kalau SMP masih belum bisa karena kami juga dapatkan kasus-kasus ya sharing dari teman sejawat pediatri, anak-anak SMP pun banyak yang tertular karena mereka belum paham mengenai tata cara penggunaan masker yang baik, kemudian untuk berinteraksi seminimal mungkin dengan teman itu mereka masih belum paham. Ini adalah cara penggunaan masker yang benar ya, jadi maskernya harus menutup hidung dan kalau diperhatikan untuk masker bedah itu ada kawatnya Bapak Ibu, jadi ini harus ditekan sehingga mengikuti kontur hidung. Yang sebelah ini harus ditutup dengan isolasi kalau bisa atau HEPA fix. Jadi kita memastikan bahwa seluruh wajah kita ini semuanya tersil dengan baik. Jangan lupa gunakan Google atau kalau memang perlu face shield untuk menghindari droplet yang bisa masuk ke mata, bisa menular juga lewat mucosa mata gitu ya. Yang ini, nah ini pasien saya entah kenapa rata-rata kalau pakai masker modelnya seperti ini ya. Semuanya hidungnya nih buka separuh, nutupnya mulut saja. Nah ini salah seperti ini. Kemudian untuk jenis-jenis masker, saat ini banyak masker yang beredar. Ada yang masker seperti ini warna hitam ya, ada yang masker biasa seperti ini pita mask, ada masker dari kain. Sebenarnya mana yang sangat efektif untuk membantu melindungi virus itu sebenarnya ini surgical mask sama respirator mask. Yang ini tidak bisa digunakan secara bebas Bapak Ibu. Kalau salah teknik penggunaannya bisa hipoksia, pingsan malah ya. Ini yang kita gunakan untuk bekerja di poli. Jadi penggunaan masker seperti ini bisa membantu mengurangi transmisi virus hingga 90%. Tapi tentunya hanya mereka yang terlatih bisa menggunakan karena rasanya sangat sesak kalau pakai ini ya. Yang bisa Bapak Ibu perlengkapi adalah surgical mask. Kalau sekarang surgical mask ini sudah mulai harganya normal, dulu sempat sampai 500.000 ya, kalau sekarang sekitar 150.000 itu sudah mulai bisa didapatkan. Kalau mau didouble surgical mask, luarnya dikasih cotton mask. Nah, itu jauh lebih aman. Kalau ini tembus air semua, percuma. Gitu ya. Nah, ini adalah protokol yang bisa dikerjakan, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita mau keluar rumah, gunakan jaket atau baju lengan panjang. Jangan menggunakan aksesoris. Jadi semua jam tangan, semua kalung, semua iring itu yang nempel di telinga itu ya, itu semuanya harus dilepas. Kemudian masker itu harus kita gunakan begitu kita menjejak keluar dari pagar atau dari rumah kita. Hindari menggunakan transportasi publik. Kemudian untuk penyentuhan segala macam barang di luar rumah kita harus menggunakan tisu. Misalnya Bapak Ibu sampai kantor, jangan memegang handle jangan memegang handle dari pintu gitu ya. Gunakan tisu. Kalau perlu di dekatnya pintu itu disediakan tisu. Kemudian tisunya segera dibuang di tempat sampah. Jadi katakan misalnya di dekat pintu masuk nanti di Petra disediakan tisu supaya orang-orang bisa membuka dengan menggunakan tisu. Setelah itu disediakan tempat sampah di sampingnya. Jadi setelah menggunakan tisu tersebut langsung dibuang. Untuk petugas kesehatan, untuk petugas kebersihan bisa membantu dengan cara menyemprot gagang pintu misalnya setiap 3 jam dengan menggunakan alkohol kemudian di swab gitu ya, dibersihkan. Jangan lupa juga mungkin kalau di Petra yang saya perhatikan kan ada liftnya. Liftnya itu harus ditata dengan tatanan khusus. Jadi harus diberikan peraturan bahwa karena liftnya yang di gedung utama itu saya perhatikan kan cukup kecil ya, mungkin yang bisa masuk ke sana ya hanya 2 orang saja ya satu kali jalan. Jadi nanti diberi kotak-kotak mana yang kita harus step in dan harus berada di dalam kotak tersebut, dan juga untuk menyentuh pencetan lift itu harus disediakan tusuk gigi. Jadi kita menggunakan tusuk gigi untuk memencet lift, setelah itu tusuk giginya dibuang di dalam tempat yang disediakan di dalam lift. Jadi untuk menghindari supaya kita tidak terlalu kontak banyak dengan permukaan benda. Dan sebaiknya juga disediakan hand sanitizer di
semua tempat. Jadi masuk lift cuci tangan, keluar lift cuci tangan. Ya memang agak ribet, tapi itu akan bisa membantu mengurangi transmisi virus ya. Kemudian pada saat kita batuk atau pilek, kita bisa menggunakan siku kita dan hindari pembayaran dengan uang cash. Usahakan membawa hand sanitizer kemana-mana, jangan menyentuh wajah selama kita bepergian keluar, dan paling tidak jaga jarak 1 meter gitu ya. Hindari keramaian. Nah, ini yang penting. Pada saat kita memasuki rumah, kita ini kan dari luar. Begitu kita harus memiliki mindset yang sama bahwa virus ini sangat menular, dan virus ini begitu kita keluar kemanapun, walaupun hanya keluar beli cabai gitu ya, keluar ke Indomaret beli makanan apa, itu begitu step inside the house kita harus mandi. Ya, jangan terus cuma cuci tangan sudah ganti baju, jangan. Kita harus benar-benar melepaskan sepatu di luar rumah sebelum memasuki rumah. Kalau saya sepatu ini karena saya dari rumah sakit pasti saya cuci, saya masukkan air. Jadi saya akan menyediakan bak mandi khusus di depan rumah. Jadi saya pergi keluar, saya pakai lengan panjang, baju lengan panjang itu begitu sampai rumah saya gulung, saya masukkan ke ember di depan rumah gitu. Jadi saya masuk ke rumah dengan baju lengan pendek yang ada di dalam. Setelah itu saya akan masuk langsung ke kamar mandi. Tangan dan kaki saya sudah saya cuci di luar rumah. Saya semprot pakai desinfektan. Ya, bukan desinfektan yang untuk membunuh hama. Saya buat sendiri. Biasanya dari campuran sabun atau campuran detol. Itu kan tidak terlalu bahaya untuk terkena tubuh ya. Tapi kalau desinfektan yang terkena tubuh yang untuk barang dan sebagainya itu kan berbahaya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih bahan semprotnya. Kemudian segera mandi. Barang-barang seperti bags kayak tas, kemudian dompet, kemudian kunci, itu tidak boleh masuk ke dalam rumah. Taruh semuanya di depan rumah, disemprot Bapak Ibu. Ya, kalau memang bisa beli UV, jadi UV itu alat sterilisasi khusus, beli UV. Jadi dijual mungkin sekitar 700 sampai 1 juta ya harganya. Bikin satu ruangan khusus untuk men-UV barang-barang yang berasal dari luar. Jadi kita double pembersihan. Kita UV barang-barangnya, setelah itu kita semprot dengan alkohol, baru setelah itu boleh nanti disentuh. Tapi sebaiknya barang-barang tersebut memiliki ruang lokasi tertentu di rumah, jangan tersebar di rumah di mana-mana. Jadi saya contohkan kalau kayak di rumah, saya tuh punya 2 area, lantai 1 itu area kotor, lantai 2 area bersih. Artinya semua dompet barang saya yang dari rumah sakit itu hanya boleh berada di area 1. Saya berikan space yang kecil di pojok, terkena matahari, terkena angin gitu. Jadi setelah saya bersihkan, saya letakkan di sana. Segera mandi, mandinya dengan sistem kita menggunakan sabun sama 20 detik. Kemudian jangan lupa nanti baju, barang-barang kita pakai, kita masukkan ke dalam ember, dicuci dengan air panas 70 derajat ditambah dengan sabun. Diamkan semalam, besoknya baru boleh masuk mesin cuci. Khusus untuk kita yang berkacamata, jangan lupa kacamata harus dicuci atau disemprot dengan alkohol, demikian pula dengan handphone. Handphone itu kita harus upayakan supaya dibungkus plastik, jadi nanti kalau sampai rumah plastik dibuang, handphonenya di-wipe dengan alkohol gitu ya, bukan disemprot ya Bapak Ibu, kita pakai kainnya disemprot alkohol baru di-wipe ke handphone. Karena apa? Kalau kita main semprot, terus kita lupa pakai Google, semprot itu sistemnya aerosol. Jadi Bapak Ibu nyemprot, itu virusnya bisa masuk ke dalam mata. Dan itu kan tidak kita inginkan. Jadi kalau nyemprot-nyemprot, ya pakai Google, atau lebih amannya kita letakkan di kapas, kemudian kita bersihkan bahan-bahan di permukaan itu ya. Begitu. Nah, sekarang itu adalah prevensi kita dari luar. Sekarang pertanyaannya bagaimana mencegah supaya dari dalam kita nggak ketularan. Kita harus meningkatkan sistem imun. Dengan cara apa? Konsumsi vitamin D. Nah, vitamin D ini banyak terdapat di telur, akan tetapi masih berupa provitamin D yang belum jadi. Sehingga kita harus mengaktifkan vitamin D itu dengan cara berjemur. Berjemurnya biasanya jam 10 pagi, paling tidak selama setengah jam. Tujuannya apa sih dok? Jadi vitamin D ini akan bisa mengaktifasi limfosit Bapak Ibu. Jadi bisa membantu untuk memerangi virus. Dengan cara limfositnya kita teraktivasi, maka sistem imun kita akan jauh lebih kuat. Jadi kita harus konsumsi vitamin D. Dari mana? Dari makanan bisa, dari obat pun bisa. Jadi ada sediaan jadi vitamin D.
dikatakan bahwa 8 dari 10 orang di Indonesia itu kadar vitamin D3-nya sangat rendah. Sehingga kalau kita melihat pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit dan meninggal, itu kemungkinan bisa jadi kadar vitamin D3-nya rendah. Karena orang Indonesia kan kulturnya tidak berolahraga, tidak terpapar sinar matahari. Nah, sekarang gimana dok kalau kita bekerja dan kita nggak bisa kena sinar matahari jam 10 pagi selama setengah jam? Saya pun nggak bisa, karena itu waktunya saya kerja. Yang saya kerjakan adalah konsumsi vitamin D3 bentuk jadi. Itu pun untuk anak-anak ada sediaannya ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang ternyata berminat, saya beri contohnya, saya foto lewat WA, bisa dibeli bebas di apotek ya. Kemudian yang lain, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Kemudian kan booming dikatakan bahwa kalau memang ternyata empon-empon itu bagus gitu ya. Sebenarnya fungsi empon-empon ini bukan untuk menyembuhkan COVID, bukan, tapi adalah untuk menjaga supaya tubuh kita tetap hangat. Tujuannya supaya kalau kita tetap hangat, sistem imunnya itu juga harapannya bekerja lebih baik gitu aja sih ya. Kemudian konsumsi makanan yang kaya akan zinc. Zinc ini punya antivirus. Nah, dan dia juga ada di telur. Jadi jangan lupa setiap hari minum susu, makan telur, minum susu, makan telur gitu ya. Batasannya berapa dok? Paling tidak sehari 1. Kalau memang ternyata tidak ada kolesterol, boleh sehari 2 kali gitu ya. Juga ada di liver, kemudian di daging, kemudian di oyster, clam, ini jenis kerang-kerangan ya. Mussel ini semua jenis seafood. Juga kita harus mengkonsumsi magnesium supaya kita lebih tenang. Selama musim pandemi ini yang saya perhatikan memang ansietas itu meningkat tajam ya. Jadi karena kita juga otomatis ada gangguan guncangan di bidang ekonomi, banyak orang di PHK, kemudian yang sakit itu semakin banyak. Saya sendiri pribadi kalau melihat berita itu semakin stres karena banyak teman kami sejawat yang meninggal gitu ya. Nah, itu semua menimbulkan stres sehingga kita harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah stres tersebut. Dengan cara apa? Kalau kita Kristen ya kita berdoa, kemudian melakukan meditasi. Kita makan makanan yang kaya akan magnesium. Jadi misalnya makanan seperti daun-daunan hijau, buah-buahan gitu ya, kemudian kacang-kacangan itu meningkatkan magnesium supaya kita lebih tenang. Kemudian mengkonsumsi salmon itu juga mengurangi ansietas. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan probiotik untuk membantu supaya gut system kita bekerja. Jadi sistem imun itu kan dari saluran nafas nyambung ke saluran cerna. Nah, supaya sistem imun di saluran cerna kita itu kuat, jangan lupa konsumsi probiotik. Mungkin yang sering banyak dijual tuh kefir ya, jadi susu yang asam gitu ya. Itu bisa meningkatkan probiotik. Jadi tujuannya supaya semua sistem imun yang di dalam tubuh itu dididik. Yang dari tenggorokan kita konsumsi vitamin D3, yang dari usus kita bisa konsumsi kefir. Jangan lupa susu, telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga madu. Madu ini juga termasuk di dalam panduan yang diberikan oleh pemerintah bahwa kita harus mengkonsumsi madu yang antioksidannya tinggi. Karena apa? Karena dia juga bisa berfungsi untuk membantu meluruhkan riak yang ada di dalam tenggorokan. Biasanya pasien COVID itu kalau batuk kan suka mengeluarkan riak. Konsumsi madu kemudian bersama dengan spices ini akan sangat membantu supaya riaknya lebih cepat encer, sehingga setelah itu riak yang tertelan akan bisa dimusnahkan oleh sistem imun alami tubuh kita. Tapi tentunya ada pilihannya Bapak Ibu. Kalau bisa ya pilihlah madu yang asli. Jadi nanti dibaca di catatannya tuh ada. Madu yang asli adalah madu yang kandungan airnya itu sangat rendah. Jadi mungkin sekitar di bawah 17%. Jadi sangat kental. Jangan beli madu-madu yang banyak airnya, percuma ya. Tidak terlalu berfungsi terhadap kesehatan. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kemudian saya juga mau mengingatkan kembali lagi ya. Jadi ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus mempelajari dengan baik cara melindungi tubuh pada saat keluar rumah. Yang kedua, kita harus mempelajari cara baik yang terbaik untuk melindungi tubuh pada saat kita kembali ke dalam rumah. Yang ketiga, kita harus mengupayakan olahraga, berjemur, bermeditasi, dan berdoa. Sebagai tambahan ya, untuk Bapak Ibu yang biasa membeli groceries di luar atau membeli makanan di luar, untuk makanan di luar sebenarnya virus ini kan mati dengan pemanasan 70 derajat. Jadi kalau beli Gojek luar dan sebagainya, diupayakan jangan langsung dikonsumsi ya. Jadi masukkan ke dalam microwave, setel, dipanaskan mungkin sekitar 100 derajat atau misalnya 70 derajat lah cukup. Tujuannya
untuk membunuh virus baru bisa dikonsumsi. Sedangkan plastik semua tempat-tempat yang di luarnya itu harus dibuang, kemudian kita jangan lupa cuci tangan. Terus kalau makanan yang segar bagaimana dok? Sama, makanan segar itu semuanya harus dicuci dengan air mengalir dan menggunakan sabun khusus untuk makanan gitu ya. Selama detik, setelah itu baru kita olah menjadi makanan. Ya, begitu Bapak Ibu, khususnya untuk para Bapak Ibu yang bekerja di Petra mungkin bisa dipertimbangkan untuk mulai memperlengkapi dengan hand sanitizer di mana-mana ya, disebar hand sanitizer-nya, kemudian juga penyediaan lift yang jauh lebih aman buat para pekerja, yaitu dengan diberikan jarak peraturan di depan lift mungkin ya. Jadi hanya boleh digunakan oleh berapa orang, juga disediakan hand sanitizer, juga toothpicknya jangan lupa, jadi sikat gigi disediakan di dalam lift, dan tempat sampah beserta tisu untuk membuka setiap gagang pintu. Ya, itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya kembalikan ke Dr. Estiani, dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Devi. Ini tadi banyak sekali pertanyaan dok sebenarnya. Jadi dua pertanyaan aja dok ya. Ya. Nanti jadi ada 2 pertanyaan. Bagaimana dok? Ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan nggak apa-apa, bisa WA saya, nanti saya voice. Oh ya. Jawabannya. Tapi ini kan untuk diskusi. Ya. Jadi tapi tetap masih ada waktu dok. Jadi boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya dok ya. Pada rekan Sivitas, silakan kalau mau bertanya pada Dr. Devi. Tapi mungkin 2 pertanyaan dulu, terus dijawab Dr. Devi, 2 pertanyaan lagi, begitu. Iya. Silakan. Pagi dok. Iya pagi Bapak. Dok, kalau misalnya individunya ini ada diabetes, ya. Apakah konsumsi madu tadi itu enggak apa-apa ya? Oh, tergantung jenis madunya, Pak. Ada yang campuran gula, ada yang khusus bukan jenis glukosa. Jadi kalau glukosa itu memang enggak boleh. Kalau selama ini kan jenis-jenis dari karbohidrat kan macam-macam. Jadi ada fruktosa, ada maltosa, kemudian ada glukosa. Yang bahaya sebenarnya untuk pasien diabetes itu yang glukosa, gitu. Glukosa itu bisa cepat meningkatkan gula darah. Tapi kalau jenis madu yang benar-benar food grade yang bagus itu enggak, aman aja kok. Madu yang food grade bagus begitu ya? Ya, itu nanti Bapak baca. Jadi ada kandungan airnya. Mungkin kalau yang bebas mungkin kayak di Guardian itu ada namanya. Jadi harganya sih lumayan ya. Jadi kalau madu yang biasa mungkin dijual sekitar 70.000. Nah, itu bisa sampai 500.000 gitu. Tapi benar-benar kental dengan airnya hanya sekitar 17% dan intinya dia tidak akan terkristalisasi, karena kalau airnya banyak, kristalisasi, madunya rusak, itu timbul alkohol, itu sudah tidak bisa dikonsumsi, tambah jadi sumber bakteri, gitu. Gitu. Oke. Ya, makasih dok. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Masih banyak waktu. Oke, saya tanya dok, yang tadi, kalau Wipol dicampur air, itu cukup aman nggak sebagai desinfektan untuk tangan dan kaki? Nah, kalau Wipol itu sebenarnya kan buat bersihkan lantai ya. Itu cocok untuk desinfektan barang. Kalau untuk tangan dan kaki, sebenarnya kita bisa akali dengan yang modelnya tidak terlalu iritatif ya, jadi bisa ditambah dengan air sabun gitu. Kemudian kalau saya sih, saya kebetulan juga tidak alergi detol, jadi saya campur detol dengan sabun sedikit, kemudian saya semprotkan. Kalau yang lain golongannya Wipol, kemudian Biclean itu iritatif ke badan, jadi jangka panjang tidak disarankan begitu. Jadi kita menyemprot dengan tujuan untuk mencuci badan. Jadi sediakan air dengan sabun, disemprotkan, setelah itu kita sabunkan di luar, kita siram air mengalir, baru masuk rumah gitu. Untuk Wipol desinfektan barang Bu, bisa, boleh nggak apa-apa. Jadi misalnya barang kayak barang dari Gojek, yang dengan plastik gitu ya, kemudian yang dengan barang dengan dus-dusan, itu boleh disemprot Wipol, nggak masalah. Jadi Ibu semprot, setelah itu mau Wipol boleh, mau alkohol boleh, setelah itu dibiarkan di angin ya, paling enggak di angin-angin di bawah matahari selama 3 hari baru dibuka package-nya. Terutama kalau keluarnya package-nya plastik, jangan langsung disentuh. Ribet ya dok, iya banget.
Mungkin ada yang lain? Sudah Bu Ruth? Boleh tanya lagi? Silakan. Masa inkubasi itu berapa lama ya, Dok? Maksud saya, ya itu aja, mungkin dijawab dulu, nanti saya susul. Ya, masa inkubasi kalau menurut konsensus sih 14 hari, Bu. Tetapi ini kan susahnya virusnya ini masih baru ya, jadi setiap negara itu bisa jadi konsensusnya berbeda. Tapi konsensus dari pemerintah Indonesia itu 14 hari. Jadi artinya sama 14 hari itu kita mengkarantina diri, kita dianggap sudah tidak menularkan. Tapi kalau kayak di Singapura mereka pakai patokan 21 hari. 21 hari tidak ada gejala, kita dianggap tidak menularkan, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, misalnya ada seseorang yang bergejala, saya sendiri pribadi memilih untuk mengisolasi diri selama 2 karena lebih aman. Kenapa demikian? Karena bahkan ada penelitian pasien-pasien yang meninggal karena corona itu virusnya masih aktif hingga 9 hari walaupun inangnya sudah meninggal, gitu. Jadi kan ya kita harus benar-benar berhati-hati dan mengambil extra precaution sih, seperti itu. Saya kasih contoh soal ya, Dok ya. Misalnya, katakanlah si Amir gitu ya, dia ketemu dengan seseorang pada tanggal 7 Juni. Pada tanggal 7 Juni itu orang tersebut itu belum sakit, belum dinyatakan COVID, hanya sakit biasa. Tapi kemudian baru pada hari katakanlah tanggal 15 Juni itu dia baru dinyatakan positif. Nah, pertanyaan saya, jadi kan si Amir itu kan nggak tahu kalau orang itu positif. Pertanyaan saya, si Amir ini terpapar atau tidak? Dan kalau terpapar, berarti hitungannya 21 hari tadi atau bagaimana? Dia harus mengisolasi diri. Isolasinya per tanggal 7 itu, karena kan pertama kali ketemu ya, Bu. Jadi tanggal 7 plus 21. Untuk berarti ini kan termasuk orang-orang yang di dalam apa namanya istilahnya orang dalam resiko ya, karena sudah berinteraksi dengan seseorang yang positif COVID. Dia harus mengisolasi diri selama 21 hari untuk amannya, tidak hanya 14 hari. Kalau mau aman sih 21 hari sejak awal kontak gitu. Dengan ataupun tanpa gejala, harus langsung mengisolasi. Bisa jadi nanti akhirnya jatuhnya ke OTG, orang tanpa gejala. Dan memang harus diperiksakan rapid juga, PCR 2 kali pada hari pertama dan hari 10, dan kalau memang ternyata hasilnya positif dilanjutkan dengan swab, begitu. Padahal ketika ketemu tanggal 7 tadi belum dinyatakan positif ya, Bu ya, Dok ya. Dan mereka nggak bersentuhan, katakanlah hanya berbicara, pakai masker. Satu pakai masker, satu enggak. Iya, tetap. Karena virulensinya virus corona ini sangat-sangat sangat-sangat tinggi ya, sehingga kita harus benar-benar berhati-hati. Saya kasih contoh salah satu residen kami di Dr. Sutomo, itu terkena COVID karena pada saat ke kamar mandi, berpapasan dengan penderita COVID jaraknya itu sekitar 4 meter, jadi cukup jauh, dan pasiennya batuk ringan. Nah, gitu aja tertular. Padahal dengan kondisi dokter ini menggunakan masker N95 gitu. Jadi kemungkinan kan teorinya virusnya masih aerosol itu kan masih tanda tanya ya. Bisa jadi pada saat tersebut pasien yang batuk itu keluar virusnya pas lewat terus nempel, itu kan bisa jadi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin sama-sama bisa memutus rantaian virus ini ya, kita kalau begitu kita sadar kita berinteraksi dengan pasien yang akhirnya mereka terdiagnosis COVID, kita juga harus diperiksa gitu. Jadi saya ambil contoh kasus papa saya. Papa saya itu bekerja di lantai 3. Yang pas penderita COVID itu bekerja di lantai 1, tapi sempat berinteraksi sebentar satu kali, sama-sama menggunakan masker, dan waktu itu interaksinya hanya sekitar 5 menit, tapi ternyata akhirnya pasien tersebut meninggal, baru tahu sekitar 1 minggu kemudian. Nah, akhirnya pada saat tahu papa saya rapid, ternyata hasilnya positif, gitu. Hasilnya positif, akhirnya saya mengisolasi beliau selama 21 hari di rumah. Saya lakukan swab 2 kali, dan rapidnya 2 kali, sampai akhirnya swabnya negatif, gitu. Walaupun tidak ada kontak, pada saat itu belum ada gejala, memang. Gitu. Baik, Bu, sementara itu dulu. Mungkin yang lain. Makasih informasinya. Dokter, saya mau tanya. Ya.
ini ada pembantu saya, nanti bulan depan itu mau pulang kampung. Waduh, ya. Halo, terus bagaimana ya kira-kira apa yang harus saya lakukan setelah dia kembali nanti? Ya, ini pertanyaan kita semua juga ya Bu ya. Banyak yang tanya, gimana kalau sudah ada kena yang pulang kampung? Jadi sebenarnya tata laksana buat mereka yang pulang kampung, begitu mereka kembali ke Surabaya, mereka harus berada di tempat yang terpisah dari kita, paling tidak selama 14 hari. Jadi isolasi mandiri di tempat lain, tidak boleh di rumah ya, karena kalau di rumah kan otomatis kita membawa virus ke dalam rumah. Mungkin bisa diakali dengan diinapkan di satu tempat di luar rumah, dan kita harus pesan-pesan baik-baik bahwa tidak boleh keluar dari tempat itu sama sekali. Makanan nanti bisa kita bantu dengan kirimkan Gojek gitu ya, dan pembantunya harus dicekkan foto dada rapid 2 kali. Kalau benar-benar ingin aman, swab gitu. Memakan biaya iya sangat, karena otomatis kita akan menyiapkan biaya lebih untuk mendeteksi ada tidaknya COVID, karena COVID ini sayang sekali banyak pada pasien-pasien yang tanpa gejala OTG, dan yang menyebarkan COVID sehingga sampai kasusnya tidak bisa dihandle yaitu para OTG tersebut. Itu. Loh dokter, kalau foto dada itu apa harus tadi kan dikatakan CT scan paru ya? Oh, CT scan paru itu beda apa sama harus cukup ronsen? Sebenarnya nggak cukup ronsen. Kalau yang gold standar itu sebenarnya CT scan. Cuman CT scan paru kan biayanya itu sekitar 8 juta ya, 7 sampai 8 juta. Nah, kalau kita periksakan itu, kalau memang ternyata ada dana lebih silakan. Tapi kalau misalnya tidak bisa CT scan toraks, ya bisa kita akali dengan serial dari foto dada. Jadi hari pertama masuk kita foto dada, nanti sudah hari-hari ke-12 gitu, atau sudah mau masuk rumah kita foto dada. Jadi kita bisa membandingkan gitu. Untuk CT scan toraks, itu sekarang menjadi suatu kewajiban untuk semua pasien yang mau masuk rumah sakit. Karena memang dianggap gold standar. Jadi kemarin suami saya sempat sakit ngamar ya di Siloam, itu CT scan gitu. Padahal untuk evaluasi jantung, jadi nggak nyambung, tetap di CT scan gitu. CT scan dada. Setiap kali MRS CT scan, Padahal ya nggak demam, nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa. Itu adalah upaya untuk membantu mengurangi penyebaran COVID gitu. Jadi saran saya itu. Ya. Kalau misalkan dia karantina di kamarnya sendiri, tapi tetap di rumah saya nggak bisa ya? Kalau di rumah ibu kan otomatis akan menggunakan piring, akan ke kamar mandi, akan ke toilet gitu kan. Kemudian belum bajunya dicuci dan sebagainya. Itu kan kemungkinan akan bercampur dengan seluruh penghuni rumah gitu. Ya kan, tetap ada risiko seperti itu. Kecuali benar-benar bisa memastikan, Mbak, ini piringnya sendiri dicuci pakai air panas sendiri, tidak boleh berinteraksi dengan yang lain. Kemudian kalau rumahnya tingkat, semua penghuni keluarga di atas, mbaknya sendiri di bawah. Kemudian juga untuk baju dan sebagainya harus cuci dengan air panas, menggunakan kamar mandi terpisah, dengan pintu keluar masuk rumah yang terpisah. Kalau memang bisa seperti itu tuh bisa diakali gitu. Waduh, sulit juga ya. Ya, jadi kalau kami pribadi sih, kalau yang saya dan teman-teman saya yang sama-sama dokter itu sistemnya begini, kalau memang mau pulang ya tidak akan boleh kembali ke rumah gitu. Itu saya terapkan mulai dari awal COVID, saya sudah bilang sama mbak saya seperti itu. Itu. Iya, soalnya kalau sama mbak-mbak itu kan sulit ya untuk diajak bicara yang logis gitu kan. Mereka sering merasa kok saya enggak boleh pulang gitu. Ya, betul. Iya, memang susah. Contoh gampangnya saya ini sekarang mbak saya tuh padahal setiap kali belanja di depan rumah sudah saya bekali masker medis itu, sudah saya kasih tahu, saya kasih gloves, ya tetap aja dia belanja biasa nggak pakai masker. Sekarang panas, gitu. Jadi saya mau evaluasi, kalau memang masih panas ya mau saya pulangkan, mau gimana lagi? Itu semua kalau seandainya dokter mengalami pembantu seperti itu dimasukkan ke rumah sakit mana, Dok? Rumah sakit sekarang nggak bisa terima, Ibu. Apalagi kalau di Surabaya ya. Rumah sakit itu hanya menerima pasien-pasien dengan gejala yang berat. Artinya selama gejala COVID-nya ringan dan sedang, bisa dirawat di rumah, itu pasti ditolak masuk rumah sakit. Karena semua rumah sakit itu sudah penuh dan ventilatornya semua sudah terpakai. Gitu. Makanya tadi saya juga share nomor telepon, mungkin kalau Bapak, saya ini kan mendoakan semua Petranesian ini tetap
sehat semua ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kayak saya pribadi ini sudah 4 orang teman saya masuk rumah sakit. Dan mereka semua minta tolong saya karena saya pas kebetulan kerja di rumah sakit membantu mencarikan rumah sakit. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan saya enggak apa-apa, nanti bisa telepon saya bantu lewat teman-teman saya yang di rumah sakit lain. Jadi semoga ada kamar yang kosong seperti itu. Tapi rata-rata penderita COVID kalau gejalanya ringan dan sedang itu nggak bisa dirawat di rumah sakit. Gitu. Kalau di rumah sakit itu semua bayar ya dok ya? Untuk pasien BPJS atau pasien umum ini? Kalau pasien misalkan untuk pembantu ini? Iya, bayar Bu, dengan biaya pribadi. Kalau untuk rawat inap maksudnya, kalau rawat inap ada BPJS menggunakan BPJS, gitu. Tapi BPJS tentunya di rumah sakit pemerintah yang masih ada tempat ya. Kalau rumah sakit swasta sekarang mereka lebih fokus pada pasien-pasien yang umum yang juga tidak kalah banyaknya dari pasien BPJS yang kena COVID gitu. Ya sulit juga ya dokter ya, biayanya terlalu besar ya. Iya betul, biayanya besar sekali. Lebih baik dicegah tidak pulang, kita edukasi. Saya sendiri bilang gini, kasusnya sudah semakin meningkat, kemudian di luar itu banyak orang yang tidak bekerja, kalau misalnya Mbak mau pulang ya mohon maaf saya tidak bisa terima kembali, saya jelaskan seperti itu, tapi nanti resikonya Mbak akan susah dapat kerja lagi, kenapa kok nggak ditahan dulu gitu, sampai COVID-nya mereda baru boleh pulang, saya jelaskan gitu sih. Iya. Terima kasih ya dokter. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini banyak. Selamat pagi Dokter Ika. Ya pagi. Ya, ini kalau nanti di kampus kan banyak AC ya. Saya dengar bahwa AC itu bisa mensirkulasi atau merotasi virus di dalam ruangan. Itu bagaimana Bu ya? Terima kasih. Ya, jadi untuk tatanan ruang kerja sebenarnya itu ruang kerja dipilih untuk ruang kerja yang dengan jendela dan kaca yang semuanya dibuka lebar dengan aerasi dan matahari yang masuk gitu. Jadi kalau memang ada ruang kantor yang tertutup dan tidak ada aerasi dengan AC itu maka yang berada di dalam ruangan tersebut hanya boleh maksimal 2 orang dan kalau bisa disediakan HEPA filter. HEPA filter itu alat filter khusus untuk membantu menyaring virus. Jadi kayak kami ini kalau kerja di rumah sakit kan otomatis rata-rata ruang poli itu ber-AC ya dengan jumlah pasien yang banyak masuk keluar masuk. Nah itu kita berikan HEPA filter. HEPA filter di setiap ruangan ada lebih aman gitu ya supaya virusnya itu tidak kemana-mana supaya mati virusnya gitu. Jadi bisa diakali dengan tambahan HEPA filter yang khusus buat ruangan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini banyak dok sebenarnya. Iya, saya ingin tanya dok. Ya. Dok, tadi dijelaskan kalau masker kain itu tidak efektif ya dok untuk menghalangi virus itu. Apakah masker kain ditambah dengan filter PM2.5 itu bisa dok? Karena kami kebanyakan memiliki masker kain. Masker kain ditambah dengan apa, Bu? Filter PM2.5 yang banyak dijual di shopping online. Nah, itu saya malah belum tahu ya. Apakah filternya itu bisa dipakai apa enggak? Mesti saya cari dulu. Karena filter untuk virus itu sebenarnya ada tandanya FPP. Jadi kalau di masker itu ada tandanya FPP1, FPP2, FPP3 gitu. Jadi yang bagus itu FPP2, FPP1 gitu. Jadi kemampuan filtrasinya itu. Coba nanti kalau bisa di WA saya cekkan. Ya baik dok. Ya. Nanti saya infokan lebih lanjut. Iya. Dok, ya. Ada yang mau bertanya ini dok, jam terbaik untuk berjemur dok? Jam 10, setengah jam. Jam 10 ya dok? Ya, setengah jam. Setengah jam. Setengah jam dari jam 10 ya dok? Iya. Oke. Mungkin ada peserta lagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, selamat siang. Selamat siang. Dok, saya dari pusat konseling. Di Putra ini kan kami punya layanan konseling center. Ya. Nah, konseling center itu kan pasti ruangannya sangat kedap karena klien nggak ingin kalau
kisahnya didengar orang lain kan begitu. Ya, lalu jarak antara kami dengan klien juga tidak jauh, antara psikolog dengan klien ini kan nggak jauh jaraknya. Nah dengan kondisi seperti ini saya sudah sempat konsultasi ke dokter Ervi sebenarnya butuh ruangan ini ada exhaust-nya. Nah itu yang membuat saya agak sulit ya kalau ada, karena ruang kami sangat kedap, nggak ada exhaust, nggak ada apa-apa. Sebaiknya bagaimana ya dok? Terima kasih. Iya, jadi nanti menyediakan meja khusus mungkin sama yang seperti kita pakai untuk bekerja ya dok ya. Jadi kalau kita bekerja itu kan dikasih kayak tutup khusus gitu loh. Jadi ada tutup khusus yang dari plastik itu untuk membatasi interaksi yang terlalu dekat gitu. Jadi dikasih meja dengan tutupan khusus, kemudian untuk ruangannya karena tidak memungkinkan exhaust bisa ditambah HEPA filter. Itu saya rasa mulai harus dipertimbangkan untuk setiap ruangan di Petra. Nanti mungkin saya sampaikan ke Prof. John juga. Jadi supaya pada saat bekerja itu jauh lebih aman gitu. Untuk jenis filternya sih bermacam-macam ya, tapi ada standar yang memang baik untuk nyaring virus gitu. Bisa diakali dengan HEPA filter itu. Ada kok. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Mau tanya. Iya. Ya, cara yang aman untuk potong rambut bagaimana ya dok? Saya ini sudah berapa lama tidak potong rambut Bu, dari bulan Januari, Desember. Potong rambut yang jelas kalau memang tidak bisa melakukan potong sendiri gitu ya. Kalau memang bisa potong sendiri ya potong sendiri, apalagi kalau untuk yang laki-laki mungkin bisa dibantu dicukur gitu ya, itu mudah. Mungkin kalau wanita lebih sulit ya, kita panggil orang ke rumah, tapi tentunya sama-sama harus menerapkan prosedur yang aman. Jadi kita menggunakan masker khusus yang double gitu ya, kemudian yang kita pakai yang motong tuh harus pakai face shield juga. Terus harus pakai handscoon, dan pada saat datang harus pakai masker otomatis ya. Kita sediakan maskernya, pada saat datang harus mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci semua alat untuk memotong rambut gitu. Itu bisa, dan upayakan memotong rambut itu jangan di ruangan tertutup, kalau bisa di taman. Jadi saya kemarin potong rambut anak-anak saya seperti itu. Saya panggil orang ke rumah, tapi motong rambutnya di taman. Gitu. Jadi pagi-pagi biar nggak panas ya. Anak-anak saya kasih masker, masnya yang motong tuh juga saya minta cuci tangan pakai alkohol scrub. Setelah itu saya spray dulu dia semuanya sebadan, baru saya pastikan alat-alatnya bersih, baru boleh motong gitu. Dok. Ya. Ya. Makasih. Ya, ini ada yang mau tanya dok. Dok, ya. Ini masalah komorbid dokter. Ya. Soalnya kami minggu depan ada rencana untuk masuk. Ya. Dari pimpinan universitas dipersilakan yang mempunyai komorbid untuk WFH aja. Jadi komorbid mana dok yang harus tidak harus untuk masuk kantor? Dan batasannya dok, minta yang misalnya kalau dia memang punya kolesterol, angkanya di angka berapa? Titipan pertanyaan dok, banyak dok. Obesitas jelas. Terus yang kedua dengan diabetes. Yang ketiga dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Yang keempat usia di atas 50. Yang kelima mereka dengan riwayat asma atau PPOK. Itu biasanya asma PPOK itu kan perokok ya dok ya. Nah itu harus di screening, hati-hati yang perokok itu termasuk mereka dengan komorbid gitu. Nanti saya kasihkan dok listnya yang untuk komorbid panduannya ya. Jadi siapa aja yang bisa termasuk klaster komorbid dan siapa yang tidak. Gitu. Tapi sebenarnya bahkan tanpa komorbid pun tetap berisiko terkena virus ini ya. Jadi mungkin karena minggu depan ya dokter mulai masuk ya. Iya dok. Nah, tanggal berapa dok? Tanggal 22 dok. Tanggal 22 ya. Iya. Sudah ya. Jadi ya harus dalam waktu singkat mempersiapkan semua ruangan dengan yang mau digunakan mana, diberikan alat penyaring virus itu, kemudian yang tadi saya jelaskan itu dok, hand sanitizer, kemudian toothpick, kemudian mempersiapkan untuk naik turun tangga, yang kuat naik turun tangga, nggak pakai nggak pakai lift gitu.
Dok, kalau komorbid ini terkontrol maksudnya sedang rutin minum obat bagaimana, Dok? Masih diperbolehkan masuk kantor atau bagaimana, Dok? Karena kami sebenarnya fleksibel juga sih, Dok. Boleh masuk 3 hari di kantor, 2 hari di rumah, atau bergantian seperti itu. Kalau yang masih terkontrol tuh tetap bisa bekerja, tapi mungkin tidak dengan jam yang full ya Bu ya, harus Dok, jadi harus dipikirkan juga untuk interaksi dengan yang lain. Jadi misalnya jamnya masuk ke kantor berapa jam dibatasi, kemudian mungkin yang jam-jamnya tidak terlalu banyak orang, jadi untuk mengurangi interaksi, karena walaupun dengan komorbid yang sudah terkontrol, sebenarnya itu kan tetap resiko untuk terkena COVID. Mereka dengan yang riwayat sakit jantung pun juga, yang pernah pasang ring, itu semua juga termasuk dalam klaster risiko tinggi. Gitu. Ya. Terima kasih, Dok. Mungkin ada yang lain? Silakan, masih sebentar lagi, 5 menit lagi. Satu lagi ya, Dok. Kalau dari segi kitanya sendiri, kita bisa cek begitu ya, kita komorbid dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita itu tinggal dengan orang tua, Dok? Iya. Sudah di atas 60 atau bahkan di atas 70, apakah kita tidak membahayakan mereka, karena kan kita kena atau enggak aja kita enggak tahu gitu ya, atau betul. OTG itu mungkin. Ya. Makasih. Jadi itu juga jadi kegalauan kita tenaga medis ya Pak, galau semua karena satu rumah sama orang tua kalau kulturnya orang Indonesia kan. Iya. Rata-rata memang seperti itu, kita membantu merawat yang tua jadi ditaruh satu rumah. Yang bisa diakali adalah kita memberikan space dan ruang yang jauh dengan orang tua. Jadi kamarnya dibuat terpisah, tidak berinteraksi dengan kita. Katakan kita punya 2 lantai, ya sudah orang tua di lantai 1, kita di lantai 2. Kalau perlu pasang pintu masuk yang berbeda. Jadi kita tidak berinteraksi dengan orang tua. Jadi kayak saya ini sementara zaman COVID ya pisah dengan orang tua. Saya tidak mengizinkan anak-anak saya untuk pergi ke rumah orang tua saya karena anak-anak saya kan bisa jadi OTG, mereka anak-anak kan bisa ketularan dari saya gitu ya, sedangkan papa saya juga kemo, diabetes, ya saya minta anak-anak saya untuk tidak berinteraksi dengan orang tua saya gitu. Berarti di rumah itu masih malah juga harus memikirkan physical distancing gitu ya kalau sama orang tua ya, Dok? Iya, enggak boleh peluk, enggak boleh cium. Jadi saya tekankan anak-anak saya, enggak boleh peluk opa, enggak boleh cium opa, enggak boleh peluk ama, enggak boleh cium ama. Karena kita bisa nularkan. Sampai perlu pakai masker enggak? Kalau memang ternyata harus bertemu ya, misalnya mau ngobrol apa perlu ada yang ngomong ya sama pakai masker, itu pun dijarai. Ya, siap Dok, makasih. Ya. Ini ada satu lagi Dok, pertanyaan Dok. Kalau mau melahirkan Dok, ini tadi ada pertanyaan di masa pandemi nih, kan ada yang ya. Apa yang perlu dipersiapkan Dok? Susah juga nih ya. Semua ibu hamil saat ini oleh pemerintah kalau mau melahirkan juga diwajibkan untuk melakukan swab PCR atau CT scan toraks gitu. Biasanya CT scan pun dengan perlindungan khusus ya. Kalau bayi-bayi sudah mau melahirkan kan bayinya sudah aterem, jadi tidak akan berbahaya buat janin. Biasanya kalau memang lahirnya tuh rencana mau operasi seksio itu diminta swab dulu. Jadi nanti dokter kandungannya pasti menginfokan. Jadi hasil swab ada baru bisa diterima masuk ke rumah sakit. Lebih baik ibu mulai sekarang mencari rumah sakit kalau saran saya swasta ya. Kalau bisa swasta. Rumah sakit swasta yang memang kalau bisa juga yang middle up. Jadi benar-benar kan pasiennya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Dan mereka juga sangat-sangat super selektif untuk menerima pasien masuk. Jadi katakan saya kasih contoh misalnya di Siloam itu sangat ketat. Pasien di dalam itu tidak ada orang keluar masuk. Di rumah sakit itu benar-benar dijaga dari depan. Jadi kalau kita mau masuk itu kita harus cek rapid lah, kita harus pakai face shield lah, kita harus ini, kita harus itu. Dan itu banyak peraturannya. Sayang sekali kalau di rumah sakit pemerintah itu keterbatasan itu masih belum bisa diatasi ya. Jadi saran saya pertama mulai mencari klinik khusus kandungan dan ibu hamil yang tidak bercampur pasien umum, itu satu. Yang kedua cari rumah sakit misalnya kayak rumah sakit ibu dan anak gitu ya, yang kelasnya middle up gitu. Karena kalau dia middle up, otomatis dia tahu pasiennya akan sanggup screening dengan baik, itu jauh lebih aman, gitu ya. Ya,
Saya kira sudah waktunya sudah selesai. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa WA Dr. Devi. Ya, yang mungkin belum sempat bertanya karena saya yakin terima kasih banyak Dok karena pasti dokter juga sibuk. Sibuk nginep Dok. Iya. Terima kasih kepada Civitas Akademika yang sudah bergabung dan sebenarnya banyak pertanyaan ya, tapi masih Dr. Devi mengizinkan kita untuk bertanya lewat WA mungkin ya Dok nanti. Dok, ya, terima kasih banyak untuk kesempatan bagi kami semua lebih mengerti tentang COVID karena banyak sekali informasi-informasi yang mungkin kami baca tapi kami masih tanda tanya, terutama lewat WA. Nanti ya selain kesempatan, mungkin kami akan menghubungi Dr. Devi lagi kalau kami memang butuh untuk pencerahan kembali mengenai COVID karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Ya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih kepada semua Civitas dan salam sehat untuk Tetranesian. Ya. Ya, terima kasih Dr. Devi. Terima kasih dokter. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok.